Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi dengan kami. Harapan kami, anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak kurang satu apapun, insya Allah. Ya, insya Allah. Langsung saja anak-anakku, kita akan membahas materi kaitannya dengan asam basa. Kalau video yang sebelumnya, yaitu video pertama tentang asam basa, kita membahas tentang teori asam basa. Ya, kita masih ingat ya, ada 3 teori, teorinya Arrhenius, teorinya apa anakku? Bronsted dan Lore, dan teorinya Lewis. Arrhenius dikaitkan dengan asam melepas H+, basa melepas OH-. Bronsted Lore dikaitkan dengan asam proton donor, basa proton akseptor, ya. Kaitannya dengan proton itu adalah maksudnya adalah ion H+. Lewis atau asam basa menurut Lewis adalah asam itu pengguna atau penerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron. Kalau basa justru pemberi pasangan elektron atau donor pasangan elektron. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kekuatan asam basa. Nah, video yang kedua tentang asam basa ini, kita akan membahas tentang kekuatan asam basa. Dalam kekuatan asam basa, kita akan membahas tentang apa saja sih? Ini anak-anakku. Kita akan bahas tentang asam kuat dan asam lemah, apa itu asam kuat dan asam lemah, dan bagaimana tentang asam kuat dan asam lemah ini. Kemudian ini nanti dalam asam kuat dan asam lemah kita akan membahas tentang asam kuat dan menghitung H+ asam kuat. Jadi ini secara teori Arrhenius ya anakku. Kaitannya dengan ion H+ itu kan teorinya Arrhenius ya, asam kuat dan menghitung bagaimana menghitung ion H+, konsentrasi ion H+ dalam asam kuat ya. Kemudian asam lemah itu apa dan bagaimana menghitung ion H+, konsentrasi ion H+, konsentrasi ion H+ pada asam lemah. Kemudian kita akan bahas tentang basa kuat dan basa lemah. Di sini kita akan mengetahui apa itu basa kuat dan bagaimana menghitung OH- pada basa kuat. Teorinya Arrhenius kan, OH- tentang basa. Kita akan bahas tentang basa lemah dan menghitung konsentrasi OH- pada basa lemah. Bagaimana cara menghitung konsentrasi OH- dalam basa lemah dalam suatu larutan. Inilah yang anak-anakku yang kita bahas tentang asam basa, kekuatan asam basa ini. Ya, kita akan bahas tentang asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Khususnya kita akan membahas tentang apa itu asam kuat, contoh-contohnya apa, bagaimana menghitung konsentrasi ion H+ asam kuat dalam satu larutan. Ya, ini nanti kombinasi soalnya macam-macam. Ini sama halnya dengan yang lemah ya, menghitung ion H+ asam lemah. Ini juga menghitung OH- basa kuat, menghitung OH- basa lemah. Kita akan mulai satu persatu anak-anak. Kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita juga harus mengingat lagi bagaimana sih rumus kimia asam nitrat dan barium hidroksida. Nah, ini materi kelas 10 ya. Materi kelas 10 atau materi sebelum video ini juga sudah ya. Terus bagaimana reaksi ionisasinya? Ini kan sama ya. Ini memang modal kita ini. Paham rumus dan paham cara membuat reaksi ionisasinya untuk bisa menghitung ion H+ atau ion OH-. Walaupun soalnya nanti dikombinasikan dengan suatu reaksi dan sebagainya. Ya. Yang pasti, insya Allah kamu bisa kalau kamu memahami video yang akan kami berikan. Kita akan masuk ke materi berikutnya, oke? Yang pertama kita akan bahas tentang asam kuat dan asam lemah. Untuk memahami asam kuat, saya mempunyai contoh semacam ini. Ini saya mempunyai contoh asam nitrat, aqua, ya. Dia akan terionisasi sesuai Arrhenius, membentuk H+ dan OH-. Sorry, H+ dan NO3-. Sorry. Jika kita mempunyai NO3 itu sebanyak 0,2 M di dalam larutan,
dia akan terionisasi membentuk H plus berapa, NO3 berapa. Dilihat koefisiennya ini. Perbandingannya 1 banding 1 banding 1. Kalau ini 1, ini siji, ya ini siji. Kalau ini 0,2 M, di sini berapa? Ya sama, 0,2 M. Di sini berapa? Ya sama, 0,2 M. Ini contoh asam kuat yang nantinya akan kita buat suatu kesimpulan apa sih asam kuat. Jadi yang NO3 kuat sebanyak 0,2 M dalam larutan terionisasi H plus menjadi H plusnya 0,2 M, NO3-nya ya 0,2 M. Jadi kalau kita mempunyai larutan di sini, jadi di dalam ini ada apa saja kalau kita mempunyai HNO3 aqua 0,2 M ini. Yang ada adalah, perhatikan, H plusnya 0,2 M. Apa lagi? Apa lagi? NO3 min-nya 0,2 M. Ada enggak HNO3 0,2 M? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada di dalam larutan, jadi kalau ini ada gelas ditulis HNO3 0,2 M. Gitu. Yang ada di dalam ini apa? Hanya ini, H plus 0,2 M dan NO3 min 0,2 M. Terus HNO3-nya bagaimana? HNO3 sebanyak 0,2 M ini semuanya terionisasi menjadi H plus dan NO3 min. Jadi ini sudah nggak ada. Adanya ya ini sama ini. Itu contoh yang pertama, teman-teman. Contoh yang kedua, anak. Sekarang H2SO4 ya, asam sulfat, ingat ya, asam sulfat. Ini adalah contoh asam kuat. Berarti H2SO4 termasuk asam kuat. Mau dipakai contoh kok. Ya. Ionisasinya tentunya pasti 2H+. Dan SO4-nya pasti 2 min. Ini 2 min. Kalau kita punya H2SO4 ini 0,2 M. Ini misalkan anakku, misalkan kita punya 0,2 M, berapa ion H+-nya? Sesuai perbandingan ini, 1 banding 2. Kalau kini 1, sini 2, sini 1. 1, 2, 1. 0,2 berarti gini, ya 0,4. Ya. Jadi ini nanti 0,4. Terus ini 0,2. Kita perhatikan, apa yang terjadi di sini? Di sini ada apa? H plus-nya 0,4. Dari mana 0,4 ini? Ya tentunya ini perbandingannya 1 banding 2. 0,4. Kenapa tidak saya tulis? Memang saya sengaja duluan ini pola pikirnya. Terus ini berapa? Ya 1 banding 1 ini. Ini 1 banding 1 ini. Berarti sama 0,2. Ada 0,2. Terus H2SO4-nya kemana? Ini sudah tidak ada. Tapi berubah terionisasi menjadi ini dan ini. Adanya ya ion H plus dan SO4 2 min di dalam larutan ini. Ya. Selain tentunya ini adalah air ya. H2O ini kan dilarutkan dalam air. Namanya aqua kan H2SO4 yang terlarut dalam air. Itu untuk menentukan berapa konsentrasi H plusnya. Ini kan juga sekaligus menentukan konsentrasi H plus. Nah, terus apa itu asam kuat, asam lemah? Ini 0,4 saya masukkan, itu dari ini tadi ya. 1 banding 2. Ini 0,2. Terus berarti apa ya kira-kira asam kuat itu? Ya ini, asam kuat adalah asam yang jika dilarutkan dalam air, terionisasi sempurna. Artinya apa? Asamnya semuanya mengalami ionisasi, nggak ada yang sisa. Adanya ya ion H plus dan ion sisa asamnya ini. Ini namanya ion sisa asam, SO42 ini. Ininya sudah nggak ada, karena terionisasi menjadi ini dan ini. Jadi itu asam kuat. Itulah pengertian asam kuat. Asam kuat adalah asam yang jika dilarutkan dalam air terionisasi sempurna. Nah, terionisasi sempurna ini kita katakan alfa sama dengan 1, atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Jadi alfa itu adalah mol zat. Kalau di kelas 10 sudah Anda mengenal, mol zat yang terurai atau terionisasi dibagi mol zat mula. Kelas 10 saya membahas tentang mol, tentang derajat ionisasi, itu pernah juga ya.
Alfa sama dengan 1 itu artinya apa? Semuanya terionisasi. Atau kalau kita jadikan persen, alfanya adalah 100%. Nah, tapi biasanya alfa itu angkanya adalah antara 0 sampai 1. Alfa sama dengan 1 artinya terionisasi sempurna. Contohnya seperti ini. Nek kini 0,2 ya kini 0,4. Waktu jadi ini. Sama jadi ini. Itu namanya alfa sama dengan 1. Atau bisa dikatakan angka ini adalah perolehan dari ini dikalikan alfa dikalikan perbandingan koefisiennya. Nanti kita akan simpulkan rumusnya bagaimana menghitung H+-nya. Ini loh tentang asam kuat. Ya. Semuanya terionisasi. Nah, ini Anda mau menyebutkan contoh asam kuat lainnya. Ini untuk apa? Untuk kadang anak itu nggak tahu contoh asam kuat lainnya, walaupun sebenarnya di referensi ada juga. Ini contoh, kamu disuruh menyebutkan ini. Nah, misalkan CL4, HCl, HI, HBr, HNO3, dan seterusnya. Ini contoh-contoh asam kuat. Ini tentang pengertian asam kuat kita tarik dari sini. Terus bagaimana menghitung H+-nya sebenarnya secara rumusan? Kalau tadi kan Anda bisa melihat dari ini dibandingkan, gitu kan? 1:2, kini 0,2, kini 0,2. Terus bagaimana menarik rumusannya? Ya tinggal ini jadikan matematis ini. H+ kalau 0,4 itu dari mana ini? H+ sama dengan 0,2 kali berapa ini? 2. 2 itu apa ini? Valensi asam, ingat nggak? Tentang teori asam bahasa Arrhenius. Valensi asam atau jumlah ion H+-nya yang diikat. Jadi H+ sama dengan 0,4 itu sebenarnya adalah dari 0,2 kali 2. Itu sesuai jumlah. Sebenarnya kali apa? Karena alfanya kan untuk asam kuat kan pasti 1 ya, sama dengan kali 1 ya sama saja kan. Maka dari sini kita bisa menarik rumusan. Bagaimana menghitung ion H+ asam kuat ini tadi? Saya contohkan tadi kan H2SO4 ini. Nah, ini contohnya ini kan. Ini. Tadi kalau di sini ada 0,2, ini berapa? 0,4 kan? Nah, dari mana nih? H+ sama dengan 0,2 itu adalah konsentrasi asam yang kita sebutkan Ma. Molaritas asam itu ya ini. Kali N. N itu ini, 2 atau ini. Itu apa ini? Valensi asam atau jumlah ion H+ yang diikat pada rumus asam ini. N, ya. Kalau N-nya 1 ya kali 1, kalau N-nya 3 ya 3 dan seterusnya. Ini untuk menghitung konsentrasi ion H+ pada asam kuat. Menghitung konsentrasi ion H+ pada asam kuat. Ya. Ini keterangannya. Ma molekul asam dan N adalah valensi asam. Itu anak-anakku, apa itu asam dan bagaimana menghitung konsentrasi ion H+ pada suatu larutan asam. Asam itu adalah senyawa yang asam kuat adalah asam yang jika dilarutkan dalam air terionisasi sempurna atau semuanya mengalami ionisasi. Tinggal ionnya, ion H+ dan ion sisa asamnya. Dan bagaimana menghitungnya? Ini cukup konsentrasi H+ sama dengan molaritas asam kali valensi asam. Nah, ini valensinya ini jumlah H. Berikutnya, asam lemah. Untuk memahaminya, contoh ilustrasinya macam ini. HCN. Nah, ini bedanya asam dengan kuat dengan asam lemah ini. Ada tanda panah bolak-balik ini. Perhatikan anak. H+, jadi ionisasinya tentunya H+ dengan Cn-. Kalau saya mempunyai kalau tadi dikatakan asam kuat itu asam yang terionisasi sempurna atau alfa sama dengan 1, maka asam lemah otomatis tidak mungkin 1 karena asam itu adalah untuk asam kuat atau artinya terionisasi sempurna. Kalau lemah pasti yang tidak terionisasi sempurna dengan arti bahwa alfanya kurang dari 1. Ya, misalkan ini alfa 0,1. Kalau tadi dikatakan alfa 1 itu artinya 100%, artinya apa? Semuanya terionisasi, maka alfa sama dengan 0,1 itu artinya adalah 10%-nya terionisasi. 10%-nya. Ini kali 100 kan
10 ini. 0,1 kali 100 kan 10. Berarti 10%-nya terionisasi. Itu arti alfa sama dengan 0,1. Ini simbol alfa ya. Ini simbol alfa. Maka kalau kita punya 0,2 M, berapa H plusnya? Ya 0,2 kali 10%-nya tadi, terus kali perbandingan koefisiennya ini. Ini tadi kan jumlahnya 1, ya, berarti kali 1. Maka 0,02. 0,2 kali alfa kali 1 sembah. Nah, terus CN-nya bagaimana? CN-nya bagaimana? Ya sama. Ini kan 1/1, berarti ya sama. 0,2 kini ya 0,2 kali alfa kali 1. Ini CN-nya juga 1 kan. Nah, 0,2. Jadi ini hasil dari 0,2 kali 0,1 kali 1. 1 itu valensi asam. Kalau ini kali 1 juga, tapi jumlah CN-nya. Kalau ini sama, 0,2 kali 0,1 kali 1, hasilnya sama. Ini kan perbandingannya juga sama, pasti sama. Nah, apa artinya jika kamu memiliki HCN 0,2 M di sini? Ada apa saja? Tentunya di dalam ini ada H plusnya jelas ini. Ini kan hasil ionisasi anak-anak. Tadi kamu punya 0,2 M, berapa yang hasil ionisasinya? 10% dari ini ya, berarti kan ini ada di dalamnya ion H plusnya sekian. Terus ada apa lagi? Ya ini tentunya CN-. Sebanyak berapa ya ini tentunya. Nah, terus masih ada anak-anakku. Karena HCN yang terionisasi hanya 10%-nya, maka masih ada sisa HCN. Nah, terus berapa sisanya? Yang mula-mula 0,2 kok terionisasinya sekian, berarti ya yang tersisa HCN-nya ya 0,2 dikurangi ini. Gitu kan? Dikurangi 10% kan kemarin. Ya, dikurangi 10%. 0,2 dikurangi alfa kali 0,2. Jadi karena alfa kali 0,2 kan yang terionisasi. Nah, jadi 0,18. Jadi 0,2 dikurangi 0,2 kali 0,1. Nah, hasilnya kan 0,2 kali 1, 0,2 kali 0,1 kan 0,02. Maka 0,2 dikurangi 0,02 kan hasilnya 0,18%. Berarti di dalam ini ada H plus sekian, HCN min konsentrasinya sekian, konsentrasi HCN sisa hasil ionisasi sekian. Itu. Jadi tidak, maka kenapa ini ada tanda panah bolak-balik? Karena tidak terionisasi sempurna, anak-anak. Ya, jadi tidak terionisasi sempurna. Maka ada tanda panah bolak-balik dan dia bisa mencapai kesetimbangan. Itu contoh yang asam lemah. Maka kita bisa simpulkan apa itu asam lemah? Asam yang jika dilarutkan dalam air terionisasi sebagian. Hanya sebagian saja yang terionisasi. Dan umumnya kadang ditambah terionisasi sebagian kecil. Intinya terionisasi sebagian. Apanya di antara 0 sampai 1. Ya, di antara 0 sampai 1. Inilah tentang apa itu asam lemah. Contoh asam lemah lainnya apa selain HCN? Nih, silakan dicari dari referensi anak-anakku. Asam nitrit, asam fluorida, asam karbonat, asam fosfat. Silakan mencari contoh-contoh lainnya ya. Asam asetat, ini ya, asam asetat CH3COH, asam format atau asam metanoat, ini HCOH. Ini contoh-contoh asam lemah. Lainnya tolong silakan mencari di referensi Anda. Nah, rumusannya bagaimana menghitung rumusnya ini tadi, rumusannya ini tadi. Bagaimana menghitungnya? Untuk menghitung H plusnya ada dua cara. Cara pertama dikaitkan dengan alfanya. Nah, bagaimana menghitung H plus pada asam lemah? Ini tadi, berdasarkan derajat ionisasi tadi ya, contohnya ini tadi. Nah, ini sudah tadi, kalau kamu punya 0, ini kalau ini alfanya 0,1, maka kalau ini 0,5, ini kan 0,5 kali 0,1. Ya, kali 1 jumlahnya 1. Nah, ini. Maka ini juga sama ya, karena ini perbandingannya sama.
Maka ion H+ ini rumusnya sama dengan ini, yaitu apa? Molaritas asam dikalikan ini 0,1 kalikan jumlah valensi asam 1. Maka rumusnya Ma kali N kali A. Gitu ya. Itu ya anakku tentang rumus H+ ya. H+ Ma kali N kali A. Gitu. Ini cara yang pertama menghitung ion H+, konsentrasi ion H+ ya, dengan data alfa, yaitu Ma kali N, yaitu valensi asam yang pernah saya sebutkan. Ada valensi 1, valensi 2, valensi 3, tergantung jumlahnya, kali alfanya atau derajat ionisasi. Jadi keterangannya, Ma itu molaritas asam, alfa derajat ionisasi, N-nya belum saya beri keterangannya, N-nya valensi, N-nya valensinya. N-nya valensi ya, N-nya valensi. Berikutnya cara yang kedua adalah berdasarkan Ka, yaitu tetapan kesetimbangan asam Ka. HCN sama, kalau ionisasinya macam ini, ya. Kita bisa menuliskan rumus Ka. Ini saat semester 1 kamu sudah membahas tentang kesetimbangan. Kanan berpangkat koefisien dibagi kiri berpangkat koefisien, gitu kan? Yaitu kalau kita tulis rumusnya, konsentrasi H+ kali konsentrasi Cn- maka 1 ya masing-masing dibagi konsentrasi HCN. Anda perhatikan antara H+ dengan Cn- 1:1, artinya sama ya, artinya sama. Ya, artinya sama. Kalau sama, misalkan Cn- saya ganti dengan konsentrasi H+ boleh. Maksudnya begini. Nah, begini maksud saya. Iki loh, Cn-nya saya ganti dengan H+, maka H+ kali H+ kan H+ kuadrat. Nah, ini maksud saya. Kali konsentrasi HCN. Maka kalau kita akan mencari ion konsentrasi ion H+, maka kita buat rumus ion H+ sama dengan ion H+ kuadrat sama dengan apa sekarang? Ka kali konsentrasi HCN. H+-nya bagaimana? Ya di akar K, ya. Jadi sama dengan akar dari Ka kali konsentrasi HCN. Maka rumusnya H+ untuk data Ka, cara yang kedua ini, data Ka adalah A kali Ma. Ini khusus yang bervalensi 1 anak-anakku. Jadi yang kita akan bahas munculkan dalam soal-soal ya yang bervalensi 1. Sehingga rumusnya jika dikatakan Ka, H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ka itu tetapan kesetimbangan asam, Ma itu molaritas asam. Gitu ya. Itu untuk menghitung H+ pada asam lemah. Nah, ini adalah latihan soal anakku. Nah, ada 2, silakan dicoba. Yang pasti, menghitung semua soal ini, rumusnya hanya ada 3. 1, itu, 2 itu, 3 ini. Nah, ini untuk asam kuat tadi, ini untuk asam lemah yang diketahui data alfa, ini untuk asam lemah yang diketahui data Ka. Terus nomor 2 ini kok berapa Ka-nya, Pak? Ya, ini silakan Anda berkreasi ya. Ini Ka dicari, diketahui alfa, alfanya di sini, Ka-nya di sini. Ini kan ada hubungan ini. Nah, kalau N-nya 1 kan terus Ma kali alfa, berarti kan bisa dihubungkan ini. Ya. Ini kan untuk khusus valensi 1, ini bisa valensi 1 bisa 2. Kalau valensinya 1 kan berarti N-nya 1. Ini kan contohnya juga N-nya 1 ini. Ya, jangan dikira 2 loh ini ya. Ionisasinya bukan hanya 2 ini. HCOO- plus H+. Jadi H+-nya hanya ini. Maka ini valensi 1 ini. Ya. Jadi tolong dikotak-atik. Nanti kita akan membahas pada video berikutnya khusus membahas ini, tapi silakan berkreasi
kamu mencoba mengerjakan soal 1, 2 ini dengan rumus yang ada ini. Itu anak-anakku, untuk bisa kamu pakai latihan ya. Silakan dipakai untuk latihan.